hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan seorang raja besar yang menguasai wilayah luas, dihormati oleh kawan, ditakuti oleh lawan, dan dipandang sebagai pahlawan oleh jutaan orang. Biasanya, ketika kita mendengar kata raja atau penguasa besar, gambaran yang muncul adalah istana megah, pakaian penuh permata, makanan mahal, dan pasukan pengawal yang selalu berjaga. Tapi, tidak begitu dengan Saladin. Salahuddin al-Ayyubi, seorang pemimpin besar yang mampu mengalahkan tentara salib dan merebut kembali Yerusalem, justru dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Meski ia memiliki kekuasaan luar biasa, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Diceritakan, ketika orang-orang di sekitarnya memakai pakaian mewah, Saladin justru memilih pakaian yang biasa-biasa saja. Ketika raja lain menyantap hidangan mahal di meja panjang penuh daging dan anggur, Saladin lebih sering makan roti dan sup sederhana. Bahkan, pernah ada kisah bahwa ia menolak makan makanan berlebihan karena ia tidak ingin merasa berbeda dengan rakyat kecil yang dipimpinnya. Inilah yang membuat banyak orang kagum, seorang pemimpin besar yang tidak silau oleh dunia. Mengapa Saladin memilih hidup sederhana, padahal ia bisa punya segalanya? Karena ia tahu kekuasaan itu hanya titipan. Harta, tahta, dan kedudukan tidak akan bertahan selamanya. Yang membuat seorang pemimpin dihormati bukanlah seberapa banyak harta yang ia pamerkan, tapi seberapa besar kerendahan hati yang ia tunjukkan. Coba bayangkan sejenak, kalau kita punya jabatan tinggi di kantor, atau mungkin sukses dalam usaha, atau bahkan hanya sekadar lebih pintar dari teman kita, seringkali muncul rasa ingin dianggap lebih. Ingin dipuji, ingin orang lain tahu siapa kita. Itulah godaan yang berbahaya. Kesombongan. Tapi Saladin memberi contoh yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan kita, semakin kita harus merendah. Bagaikan podi semakin berisi, semakin menunduk. Kerendahan hati Saladin juga yang membuat musuh-musuhnya segan. Bayangkan, lawan yang sudah kalah perang tetap diperlakukan dengan baik. Bukannya dihina atau dijadikan budak, mereka justru diberi kesempatan untuk pergi dengan selamat. Sikap ini lahir dari hati yang rendah, bukan hati yang merasa paling berkuasa. Dan itulah pelajaran besar dari Saladin. Kekuatan sejati seorang pemimpin tidak datang dari seberapa keras ia menindas, tapi seberapa lembut ia merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Kalau kita ingin hidup seperti Saladin, maka kita bisa mulai dari hal kecil. Tidak perlu pamer ketika kita punya sesuatu. Tidak perlu merasa lebih hebat dari orang lain, hanya karena kita punya sedikit kelebihan. Dan yang terpenting, selalu ingat bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan sementara. Kerendahan hati adalah mahkota sejati yang membuat seseorang dihormati, bahkan setelah ia tiada. Bayangkan Anda hidup di sebuah negeri besar, dengan banyak suku, agama, dan bahasa. Di sana ada yang kaya raya, ada juga yang miskin papa, ada yang berkuasa, ada yang hanya rakyat jelata. Kalau pemimpinnya tidak adil, maka negeri itu akan hancur. Dan itulah yang dipahami betul oleh Saladin Salahuddin. Al-Ayyubi tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang gagah, tapi juga sebagai seorang pemimpin yang menegakkan keadilan. Baginya, keadilan adalah pondasi sebuah kerajaan. Tanpa keadilan, pasukan bisa berkhianat, rakyat bisa memberontak, dan musuh akan mudah menang. Ada sebuah kisah menarik. Ketika Yerusalem berhasil direbut kembali, banyak orang khawatir bahwa Saladin akan membalas dendam dengan membantai warga Kristen yang tinggal di sana. Seperti yang pernah terjadi saat Perang Salib pertama, di mana ribuan orang Muslim dibantai oleh pasukan salib. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Saladin memilih jalan yang berbeda. Ia membebaskan banyak tawanan dengan tebusan ringan. Bahkan, ada yang dilepaskan tanpa tebusan sama sekali. Perempuan, anak-anak, orang tua semua diberi perlindungan. Ia bahkan memberi waktu bagi warga Kristen untuk pergi meninggalkan kota dengan selamat jika mereka tidak ingin tinggal di bawah kekuasaannya. Sikap itu membuat dunia terkejut. Banyak sejarawan barat yang akhirnya menulis tentang Saladin
dengan penuh kekaguman. Bayangkan, seorang musuh justru dipuji oleh lawannya sendiri. Itu bukan karena kekuatan pedangnya, tapi karena keadilan hatinya. Keadilan Saladin tidak hanya berlaku bagi rakyatnya sendiri, tapi juga kepada lawan, dan bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan. Ia tidak memandang agama atau golongan, tetapi melihat manusia dengan nilai kemanusiaannya. Sekarang mari kita tarik pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Keadilan itu bukan hanya urusan raja atau penguasa. Kita semua punya kesempatan untuk berlaku adil. Misalnya, guru yang tidak pilih kasih terhadap murid, atasan yang tidak membeda-bedakan, karyawan, teman yang tidak berat sebelah ketika ada konflik antar sahabat. Bahkan dalam keluarga, orang tua yang adil kepada anak-anaknya akan membuat rumah tangga penuh cinta. Kalau kita tidak adil, maka akan lahir rasa iri, dendam, dan kebencian. Tapi jika kita adil, maka akan lahir rasa hormat, persaudaraan, dan kepercayaan. Saladin sudah membuktikan hal ini. Keadilannya membuat rakyat setia kepadanya, dan bahkan musuh pun menghormatinya. Inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil. Keadilan bukan hanya tentang hukum atau keputusan besar, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain setiap hari. Maka, kalau kita ingin hidup seperti Saladin, belajarlah untuk selalu menimbang dengan hati yang jernih. Jangan hanya berpihak pada yang kuat atau yang dekat dengan kita, tapi berdirilah di pihak yang benar. Karena keadilan adalah cahaya yang membuat kita dihormati. Bahkan, setelah kita tiada, pernahkah kamu merasa emosi sampai-sampai ingin marah besar? Mungkin karena dihina, diperlakukan tidak adil, atau karena orang lain menyerang kita. Biasanya, yang pertama muncul adalah keinginan untuk membalas. Kalau dia begini sama aku juga harus balas lebih keras. Begitulah sifat manusia pada umumnya. Tapi, Saladin mengajarkan hal yang berbeda. Sebagai seorang panglima perang, ia sering berhadapan dengan provokasi, hinaan, bahkan pengkhianatan. Namun, yang membuatnya dihormati bukan hanya kemenangan militernya, tapi kemampuannya mengendalikan emosi. Ada satu kisah terkenal. Suatu hari, setelah sebuah pertempuran, seorang prajurit musuh tertangkap. Prajurit itu marah, putus asa, lalu dengan sengaja menghina Saladin di depan banyak orang. Bayangkan, seorang tawanan berani melecehkan pemimpin besar. Semua orang mengira tawanan itu akan dipenggal saat itu juga. Tapi apa yang dilakukan Saladin? Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, "Kalau aku membunuhmu hanya karena ucapanmu, berarti aku sama lemahnya dengan mulutmu." Lalu ia melepaskan tawanan itu. Kisah ini menjadi bukti betapa kuatnya Saladin dalam menguasai diri. Ia tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan martabatnya sebagai pemimpin. Ia tahu bahwa marah dan membalas dendam hanyalah kemenangan kecil yang singkat. Sedangkan menguasai diri adalah kemenangan besar yang abadi. Lalu, apa artinya bagi kita? Menguasai emosi bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Marah itu wajar, karena kita manusia. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengendalikannya. Jangan sampai marah membuat kita melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, ketika ada teman yang mengejek, lebih baik buktikan dengan prestasi daripada membalas ejekan. Ketika ada orang yang iri, lalu menjatuhkan kita, lebih baik tetap fokus bekerja daripada habiskan tenaga untuk balas dendam. Ketika kita dimusuhi, kadang justru sikap sabar kita bisa membuat lawan akhirnya malu sendiri. Saladin membuktikan, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang punya pasukan besar, melainkan yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan modern, kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana. Berhenti sejenak saat emosi, tarik napas, pikirkan konsekuensi, lalu pilih tindakan yang bijak. Karena ingatlah, amarah itu seperti api. Kalau kita biarkan menyala, ia bisa membakar habis segalanya. Tapi kalau kita kendalikan, ia bisa menjadi cahaya yang memberi penerangan. Dan itulah rahasia besar dari Saladin. Kekuatan sejati ada pada penguasaan diri. Bayangkan, ada seorang pemimpin besar, punya pasukan kuat, dan dikelilingi banyak musuh yang selalu menunggu celah untuk menjatuhkannya. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang mungkin akan memilih jalan licik, berbohong, berkhianat, atau menipu lawan demi mendapatkan keuntungan cepat. Tapi Saladin berbeda.
Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang teguh, menjaga kehormatan dan integritasnya. Bagi dia, harga diri seorang manusia tidak diukur dari harta, bukan juga dari kekuasaan, tapi dari janji yang dipegang dan kata-kata yang ditepati. Ada satu kisah terkenal, saat pasukan Saladin hampir kalah dalam sebuah pertempuran, ia masih berusaha menepati janjinya kepada musuh. Sejarawan mencatat, meskipun dalam posisi lemah, ia tidak pernah berkhianat terhadap perjanjian gencatan senjata. Baginya, melanggar janji sama saja dengan menghancurkan kehormatannya sendiri. Dan hal itu yang membuat banyak musuh segan. Bahkan, raja-raja Eropa yang menjadi lawannya dalam perang salib sering mengakui Saladin adalah musuh yang mulia. Seorang lawan sampai dihormati karena kejujurannya. Di zaman sekarang, mungkin kita tidak sedang berperang seperti Saladin, tapi kita juga sering menghadapi situasi yang menguji integritas kita. Misalnya, saat diminta untuk berkata jujur, tapi kita tergoda untuk berbohong demi keuntungan. Saat diberi amanah, tapi ada kesempatan untuk mengambil sedikit untuk diri sendiri. Saat berjanji kepada orang lain, tapi malas untuk menepatinya. Itulah momen di mana integritas kita diuji. Saladin mengajarkan bahwa lebih baik kehilangan keuntungan kecil daripada kehilangan kehormatan besar. Karena sekali kepercayaan hilang, orang lain tidak akan melihat kita dengan hormat lagi. Coba bayangkan, seorang teman yang selalu menepati janji. Setiap kali dia berkata sesuatu, kita percaya tanpa ragu. Rasanya nyaman, bukan? Nah, itulah kekuatan integritas. Di sisi lain, kalau ada orang yang sering berbohong, sekali saja dia berjanji, kita langsung ragu. Itulah akibat dari hilangnya kehormatan. Saladin memilih jalan yang sulit, tapi mulia. Ia menjaga nama baiknya, meski dalam kondisi berat. Bahkan ketika wafat, hampir tidak ada harta yang ia tinggalkan. Tapi warisannya adalah sesuatu yang lebih berharga, nama besar yang dikenang sepanjang masa. Dan disinilah pelajarannya. Kehormatan dan integritas adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Kalau kita ingin hidup seperti Saladin, maka belajarlah untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Pegang teguh janji, meskipun terasa berat. Karena dengan menjaga kehormatan, kita bukan hanya dihormati oleh orang lain, tapi juga akan hidup dengan hati yang tenang. Coba bayangkan, seorang panglima perang besar. Biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah sosok yang keras, dingin, dan tegas. Pemimpin pasukan yang hidupnya hanya di medan tempur, jauh dari kelembutan. Tapi Saladin menunjukkan sisi lain yang berbeda. Di balik pedang dan baju perangnya, ada hati yang penuh kasih sayang. Sejarawan banyak mencatat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang peduli terhadap orang lemah. Ia tidak hanya memperhatikan jenderal dan bangsawan, tapi juga rakyat kecil, fakir miskin, anak-anak, bahkan musuh yang sedang menderita. Ada sebuah kisah yang terkenal. Saat perang salib berlangsung, Raja Richard Singahati dari Inggris jatuh sakit. Bayangkan, itu adalah musuh utama Saladin. Dalam kondisi normal, seorang pemimpin mungkin akan senang mendengar kabar itu musuh utama melemah. Kesempatan emas untuk menang, tapi Saladin melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia justru mengirimkan tabib dan buah-buahan segar untuk membantu penyembuhan Richard. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia punya hati yang penuh belas kasih. Bahkan, seorang musuh tetaplah manusia yang pantas diperlakukan dengan kebaikan. Kisah ini membuat nama Saladin harum, bukan hanya di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Seorang raja Kristen bisa saja membenci Saladin sebagai lawan, tapi tetap menghormatinya sebagai manusia yang penuh kasih. Kasih sayang, Saladin juga terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Saat menjadi penguasa, ia sering membagikan hartanya kepada fakir miskin. Bahkan ketika wafat, hampir tidak ada harta tersisa. Bayangkan, seorang penguasa besar yang menguasai negeri luas, ternyata meninggal dalam keadaan sederhana, karena hampir semua yang ia punya sudah ia berikan untuk orang lain. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kasih sayang bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan. Butuh keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada orang yang pernah menyakiti kita. Saladin sudah membuktikan hal ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana. Membantu teman yang kesulitan, meski dia pernah mengecewakan kita. Berbagi kepada yang membutuhkan, meski kita tidak punya banyak. Bersikap lembut kepada anak-anak,
orang tua, atau siapa saja yang lemah. Kebaikan kecil yang kita lakukan mungkin tampak sepele, tapi bisa meninggalkan jejak besar di hati orang lain. Seperti yang dilakukan Saladin namanya, terus dikenang ratusan tahun. Bukan hanya karena pedangnya, tapi karena hatinya. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Saladin, belajarlah untuk selalu memberi ruang bagi kasih sayang. Karena kekuatan sejati bukan hanya pada kemampuan menaklukkan musuh, tapi juga pada kemampuan menyentuh hati sesama manusia. Bayangkan sebuah masa ketika dunia Islam sedang terpecah-pecah. Banyak kerajaan kecil berdiri sendiri, saling bersaing, bahkan ada yang saling berperang satu sama lain. Di sisi lain, pasukan salib dari Eropa datang membawa kekuatan besar, merebut wilayah demi wilayah, bahkan menguasai kota suci Yerusalem. Di tengah kondisi itu, banyak orang merasa putus asa. Musuh terlalu kuat, umat terlalu lemah, dan pemimpin banyak yang lebih mementingkan kekuasaan pribadi daripada kepentingan bersama. Tapi muncullah Saladin Salahuddin Ayyubi, memilih jalan yang berbeda. Ia percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Meski jalannya sulit, meski musuhnya besar, ia tidak sekadar duduk diam menerima keadaan. Ia bangkit, mengumpulkan keberanian, dan berjuang untuk membela apa yang diyakininya benar. Yang menarik, keberanian Saladin bukanlah keberanian buta. Ia tidak asal maju dengan nekat, tapi punya keyakinan yang dalam bahwa perjuangannya adalah jalan yang benar. Dan dari keyakinan itulah lahir kekuatan besar. Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Hattin tahun ke-1187. Pasukan Saladin jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah tentara salib yang datang. Tetapi dengan strategi yang cerdas, kesabaran, dan tentu keberanian, ia berhasil mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dari kemenangan itu, jalan menuju pembebasan Yerusalem terbuka lebar. Bayangkan, kalau saja Saladin tidak berani mengambil keputusan itu, mungkin Yerusalem tidak akan kembali ke tangan umat Islam selama berabad-abad. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya arti keberanian Saladin bagi kita? Keberanian bukan berarti tidak takut. Semua orang bisa merasa takut, termasuk Saladin. Tapi perbedaannya, orang berani tetap melangkah, meski ada rasa takut. Orang berani tetap berdiri tegak, meski dunia seakan melawan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, membela kebenaran mungkin tidak selalu berarti berperang. Bisa jadi, itu berarti berani berkata jujur, meski semua orang memilih berbohong. Berani menolak ajakan yang salah, meski semua teman melakukannya. Berani melindungi orang yang lemah, meski itu membuat kita tidak populer. Itulah bentuk perang. Kita di zaman sekarang, Saladin mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan sekadar melawan musuh di medan perang, tapi melawan rasa takut di dalam diri sendiri. Melawan godaan untuk diam ketika kebenaran harus ditegakkan. Dan inilah yang membuat nama Saladin dikenang. Bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai simbol keberanian moral. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Saladin, kita perlu belajar satu hal penting. Jangan pernah takut membela yang benar, meski sendirian, meski sulit, meski terasa berat, karena kebenaran adalah cahaya, dan hanya orang berani yang sanggup menjaganya tetap menyala. Kalau mendengar nama Saladin, banyak orang langsung membayangkan sosok panglima perang yang gagah, berani, dan jenius dalam strategi. Tapi sedikit yang tahu bahwa semua itu lahir bukan semata-mata dari keberuntungan, melainkan dari ilmu. Sebelum menjadi pemimpin besar, Saladin adalah seorang pelajar yang tekun. Sejak muda, ia tumbuh di lingkungan yang mencintai ilmu. Ayahnya dan pamannya adalah orang-orang berilmu, dan dari merekalah ia belajar dasar-dasar kepemimpinan, agama, dan strategi. Sejarawan mencatat bahwa Saladin tidak hanya belajar tentang peperangan. Ia juga mempelajari agama, hukum, sastra, filsafat, hingga ilmu kesehatan. Ia tahu betul bahwa seorang pemimpin yang hanya mengandalkan pedang tanpa ilmu, pada akhirnya akan kalah. Dan benar saja, pengetahuannya yang luas membuat Saladin menjadi sosok yang matang. Ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia mampu merancang strategi perang yang cerdas, tetapi juga bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dalam masa damai. Ada sebuah catatan menarik. Konon, ketika pasukannya beristirahat, banyak prajurit yang memilih tidur,
atau bersenang-senang. Tapi Saladin sering memanfaatkan waktunya untuk membaca dan berdiskusi. Ia selalu haus akan pengetahuan baru. Baginya, ilmu adalah bekal yang tak pernah habis. Nah, dari sinilah kita bisa belajar sesuatu yang penting. Kebesaran lahir dari ilmu, bukan sekadar keberanian. Mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, kita mungkin tidak sedang memimpin pasukan atau berperang di medan tempur, tapi kita juga punya pertempuran masing-masing. Ada yang sedang berjuang di sekolah, di pekerjaan, di bisnis, atau bahkan dalam kehidupan keluarga. Dan di setiap pertempuran itu, ilmu adalah senjata utama. Kalau kita ingin sukses, kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Kita juga perlu pengetahuan. Seorang pelajar butuh ilmu agar masa depannya cerah. Seorang pemimpin butuh wawasan agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Seorang pengusaha butuh pengetahuan agar bisa menghadapi persaingan. Saladin mengajarkan bahwa menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Bahkan ketika sudah jadi raja, ia tetap belajar. Bahkan ketika sudah tua, ia masih mencari hikmah. Dan disinilah pelajaran besarnya. Orang besar tidak pernah berhenti belajar. Kalau kita ingin hidup seperti Saladin, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita tahu. Selalu buka diri untuk membaca, mendengar, dan belajar dari siapapun. Karena semakin banyak kita belajar, semakin siap kita menghadapi tantangan hidup. Ilmu adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Dan itulah salah satu rahasia terbesar dari kejayaan Saladin. Banyak orang mengenal Saladin sebagai pahlawan besar, seorang raja yang bijak, dan panglima perang yang tak terkalahkan. Tapi yang jarang disadari adalah hidupnya juga penuh dengan cobaan berat. Saladin tidak lahir langsung menjadi raja. Ia memulai dari bawah, menghadapi banyak kesulitan, pengkhianatan, dan bahkan kegagalan. Ada masa ketika pasukannya hampir hancur. Ada masa ketika ia sakit parah. Ada juga masa ketika kawan-kawan yang seharusnya mendukung justru berbalik melawan. Tapi apa yang membuatnya tetap bertahan? Jawabannya adalah kesabaran. Saladin paham bahwa hidup ini bukan hanya tentang kemenangan cepat. Ada kalanya kita harus menunggu. Ada kalanya kita harus menahan diri. Ada kalanya kita harus melewati jalan yang penuh penderitaan sebelum sampai pada tujuan. Salah satu contoh nyata adalah ketika ia berusaha menyatukan umat Islam yang saat itu terpecah-pecah. Tugas ini jauh lebih sulit daripada menghadapi tentara salib. Banyak penguasa kecil yang lebih mementingkan tahtanya sendiri. Saladin tidak bisa langsung memaksa mereka semua tunduk. Ia butuh waktu bertahan-tahan, penuh diplomasi, negosiasi, dan terkadang perang kecil. Tapi ia sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa perubahan besar butuh proses panjang. Hingga akhirnya, dengan kesabaran itu, ia berhasil menyatukan kekuatan besar yang kemudian mampu merebut kembali Yerusalem. Bayangkan kalau Saladin tidak sabar. Kalau ia memilih jalan cepat dengan marah, putus asa, atau menyerah, mungkin sejarah akan berbeda, dan Yerusalem tidak pernah kembali ke tangan umat Islam pada masanya. Pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita juga menghadapi cobaan, belajar keras tapi hasilnya belum terlihat, bekerja rajin tapi belum juga naik jabatan, berusaha sabar menghadapi orang yang menyakiti hati kita. Semua itu menguji kesabaran kita. Dan inilah yang ditunjukkan Saladin. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap berjuang meski jalannya sulit. Seperti petani yang menanam benih, ia tidak bisa langsung memetik hasil di hari yang sama. Ia harus menunggu, menyiram, merawat, dan percaya bahwa pada waktunya panen akan datang. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin perubahan, kita butuh kesabaran, karena hasil besar tidak pernah datang dengan instan. Kesabaran Saladin membuatnya tidak hanya bertahan, tapi juga menang. Dan karena itu, ia dikenang bukan hanya sebagai seorang pahlawan, tapi sebagai teladan bagi orang-orang yang sedang berjuang menghadapi cobaan hidup. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Saladin, mari belajar bersabar, tetap tenang di tengah kesulitan, tetap teguh meski diuji, dan tetap berusaha meski jalan terasa panjang. Karena kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat kita bertahan sampai tujuan. Bayangkan sebuah negeri yang besar, tapi penuh perpecahan. Ada banyak raja kecil. Masing-masing punya pasukan, masing-masing ingin berkuasa. Mereka sibuk berperang satu sama lain.
berebut wilayah, berebut tahta. Sementara itu, musuh dari luar pasukan salib datang, menyerang dengan kekuatan besar. Inilah kondisi dunia Islam pada masa muda Saladin. Banyak orang tahu bahwa Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem, tapi jarang yang menyadari kemenangan itu tidak akan pernah terjadi kalau ia tidak lebih dulu menyatukan umat yang tercerai-berai. Karena tanpa persatuan, kekuatan sebesar apapun hanya akan sia-sia. Saladin paham betul bahwa perpecahan adalah kelemahan terbesar. Ia pernah melihat sendiri bagaimana pasukan yang jumlahnya banyak bisa kalah hanya karena tidak bersatu. Ia bertekad untuk menyatukan mereka. Meski itu bukan tugas yang mudah, ada kisah menarik saat ia mencoba mengajak beberapa penguasa Muslim untuk bersatu melawan pasukan salib. Banyak yang menolak. Mereka lebih sibuk mempertahankan tahtanya sendiri. Ada yang curiga pada niat Saladin. Ada yang bahkan menganggap Saladin hanya ingin memperluas kekuasaan. Tapi Saladin tidak menyerah. Dengan sabar, ia terus membangun aliansi, meyakinkan satu demi satu penguasa. Kadang dengan diplomasi, kadang dengan peperangan kecil, dan kadang dengan pernikahan politik. Perlahan tapi pasti, ia berhasil menyatukan banyak wilayah di bawah satu bendera. Dan hasilnya luar biasa. Saat umat Islam akhirnya bersatu, barulah mereka mampu menghadapi pasukan salib yang jauh lebih kuat. Pertempuran Hattin menjadi bukti nyata. Persatuan melahirkan kemenangan besar. Dari sanalah jalan menuju pembebasan Yerusalem terbuka. Pelajaran ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Berapa banyak masalah yang terjadi hanya karena kita tidak bisa bersatu. Dalam keluarga, seringkali konflik terjadi hanya karena masing-masing merasa benar. Di tempat kerja, kegagalan bisa datang hanya karena tim tidak kompak. Bahkan dalam masyarakat, perpecahan kecil bisa melemahkan semua orang. Padahal, kalau kita mau bersatu, hal yang berat bisa terasa ringan. Persatuan membuat kekuatan kecil berubah menjadi kekuatan besar. Saladin sudah membuktikan itu. Ia tahu bahwa tanpa persatuan, umat akan selalu kalah. Tapi, dengan persatuan yang tadinya mustahil, bisa menjadi kenyataan. Inilah pelajaran penting dari Saladin. Jangan biarkan perbedaan membuat kita pecah. Perbedaan itu pasti ada, tapi persatuan harus lebih besar daripada perbedaan itu. Kalau kita ingin hidup seperti Saladin, maka kita harus belajar mengutamakan persatuan. Mulai dari hal kecil, menjaga hubungan baik dalam keluarga, bekerja sama dengan teman, dan saling menghargai meski berbeda pendapat. Karena hanya dengan persatuan, kita bisa menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Kalau kita mendengar nama besar seperti Saladin, seringkali yang kita ingat adalah kemenangannya di medan perang, keberaniannya, dan kehebatannya sebagai pemimpin. Tapi tahukah kamu, warisan terbesar Saladin justru bukan hanya soal kemenangan militer, melainkan tentang nilai kehidupan yang ia tinggalkan. Ketika Saladin wafat pada tahun 1193, dunia terkejut. Ia adalah penguasa besar yang menguasai banyak wilayah, dari Mesir hingga Suriah. Tapi ada satu hal yang sangat mengejutkan semua orang. Saladin meninggal hampir tanpa harta. Padahal ia seorang sultan, seorang raja besar. Namun ketika ia meninggal, harta peninggalannya tidak cukup, bahkan untuk membiayai pemakamannya. Semua kekayaannya telah ia habiskan untuk rakyat, untuk membiayai perang melawan pasukan salib, untuk membangun, dan untuk membantu yang membutuhkan. Bayangkan, seorang raja yang bisa saja hidup mewah, justru memilih meninggalkan dunia ini dengan sederhana. Inilah bukti bahwa hidup Saladin bukan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, tapi untuk meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Kebaikan, keadilan, dan teladan. Kisah ini membuat banyak orang merenung. Pasukan salib yang dulu menjadi musuhnya pun mengakui kebesaran hatinya. Bahkan tokoh-tokoh Eropa menaruh hormat pada Saladin. Ia dikenang bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh lawannya sebagai pemimpin yang adil, penuh belas kasih, dan punya jiwa besar. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Seringkali manusia sibuk mengejar harta, jabatan, dan popularitas. Semua itu memang bisa membuat kita terlihat hebat, tapi hanya sementara. Begitu kita tiada, semua itu tidak ikut bersama kita. Yang benar-benar tertinggal hanyalah warisan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Saladin mengajarkan bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita berikan
Kalau kita punya ilmu, wariskanlah ilmu. Kalau kita punya kebaikan hati, tebarkanlah kebaikan. Kalau kita punya kemampuan, gunakanlah untuk membantu sesama. Warisan itu bisa kecil, bisa sederhana, tidak harus sebesar seorang raja. Tapi sekecil apapun kebaikan yang kita tinggalkan, ia akan hidup lebih lama daripada diri kita sendiri. Dan disinilah letak keabadian. Saladin sudah wafat ratusan tahun lalu, tapi namanya masih disebut, kisahnya masih dikenang, teladannya masih menginspirasi jutaan orang. Semua itu karena ia memilih meninggalkan warisan baik. Maka, kalau kita ingin hidup seperti Saladin, mari kita tanya diri kita sendiri. Kalau suatu hari aku pergi, warisan apa yang akan aku tinggalkan untuk orang lain? Apakah hanya harta dan kesenangan pribadi, atau sesuatu yang bisa dikenang? Sesuatu yang membuat hidup orang lain lebih baik? Hidup yang singkat ini akan lebih bermakna jika kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Itulah pesan terakhir dari cara hidup Saladin. Hiduplah dengan niat untuk meninggalkan warisan baik.